calon gubernur akan saling bertanya dan menanggapi. Durasi pertanyaan 1 menit, durasi menjawab 2 menit, kemudian jawaban akan ditanggapi selama 1 menit. Ya, kami persilakan Cagup nomor urut 2 bertanya kepada Cagup nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Ganjar ini petahana rasa menantang, seolah-olah belum bekerja. Jadi yang diceritakan rencana-rencana itu saya mau tanya 3 hal. 1 soal buruh, yang kedua soal nelayan, 1 soal pertanian. Petani kita tahu mengalami tekanan luar biasa. Nelayan juga belum memperoleh ketenangan dalam melaut karena kebijakan cantrang belum memadai. Yang ketiga, buruh kita kemarin baru ulang tahun masih meneriakan soal kesejahteraan. Saya mau tanya, yang sudah dilakukan selama ini apa? Kemudian ke depan, apa yang akan dilakukan apabila nanti kembali pemimpin Jateng? Meskipun saya yakin bahwa akan terjadi pergantian pemimpin Jawa Tengah. Baik, dirasa cukup? Jangan dijawab dulu. Baik, Cagup nomor urut 1, waktu Anda menjawab 2 menit. Saya senang kalau semua membaca media, karena dengan membaca kita akan tahu. Yang pertama adalah ketika upah buruh akan ditentukan dengan peraturan pemerintah dan Jawa Tengah sudah menyusun survei bulanan, maka pada saat itu saya minta izin pada Pak Menteri. Pak Menteri, kalau ini ditetapkan dengan PP, maka Jawa Tengah akan terendah se-Indonesia. Maka izinkan kami menggunakan Pergub agar kita tidak menjadi terendah di Indonesia. Kami negosiasi, kami bicara, dan penentuan upah itu karena 1, buruhnya terlibat. Karena demokrasi kita buka ruang yang besar. Maka alhamdulillah akhirnya disetujui, dan itulah yang menyelamatkan akhirnya upah buruh kita jauh lebih tinggi dari perhitungan PP. Yang kedua, dari sisi perumahan kita berikan rumah untuk buruh. Kita kerjasama dengan pusat. Sesuai saran Mbak Ida dalam perdebatan pertama, koordinasi dong dengan pusat, kami koordinasi. Koordinasi dong dengan kabupaten, Kabupaten Semarang kami koordinasi. Tanahnya ada dan kemudian dibangun. Itulah yang kemudian ingin mendorong agar buruh kita jauh lebih baik. Transportasi ada Trans Jateng yang kita lewatkan sana dan buruhnya hanya cukup membayar Rp1.000. Mudah-mudahan ini cukup membantu. Petani, NTP kita naik, kalau ada waktunya saya akan berikan sesuai janji saya dulu, kita akan tuliskan 1 persatu. Bagaimana kenaikan NTP itu dilakukan, karena inflasi kita kendalikan, harga kita kendalikan, si hati sebagai satu sistem berjalan itu dengan baik. Soal cantrang barangkali agak lupa Pak Dirman saya sampaikan, cantrang yang meminta pertama kali provinsi agar ditunda adalah Jawa Tengah. Dan kemudian akhirnya kita sampaikan sama Bu Menteri, kita diskusikan dengan Bapak Presiden. Bapak, tidak mungkin kalau belum ada alat penggantinya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan kita dampingi mereka. Iya. Silakan ditanggapi Cagup nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Dimulai Anda berbicara. Saya kira petani, buruh, nelayan semua menonton ini dan bisa membandingkan kenyataan di lapangan. Dan saya tetap komit untuk mendampingi nelayan kita, memperoleh kejelasan hukum. Karena instruksi lisan presiden itu belum didukung dengan peraturan menteri yang lain yang berkaitan. Jadi kami akan dampingi nelayan sebaik-baiknya. Buruh kita akan menjadi penengah, menjadi jembatan antara pengusaha dengan kaum buruh, supaya mereka bisa memperjuangkan kesejahteraannya. Petani sudah jelas, kartu tani akan kita cabut supaya hidup petani mudah. Minimal pupuk diperoleh dengan tenang. Kemudian kita akan berikan dukungan-dukungan pada petani supaya mereka bisa menjual produknya dengan baik, dengan cara memberikan perlindungan pada waktu mereka panen besar, sehingga ketika harga turun tidak harus menjual dengan buru-buru. Dan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan melalui kebijakan, melalui anggaran, melalui alokasi sumber daya yang lebih baik. Iya. Dan kini saatnya Cagup nomor urut 1 bertanya kepada Cagup nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama, dari kemarin perdebatan tidak terlalu dipercaya angka-angka itu. Pertanyaan saya simpel. Bagaimana Pak Dirman, Mbak Ida akan menyusun sebuah strategi pembangunan tanpa menggunakan angka-angka mikro, angka-angka makro maksud saya, maaf.
kira-kira angka mana yang akan di-refer? Yang kedua, ketika kemudian membandingkan seolah-olah Jawa Tengah ini jelek banget, tahukah kira-kira Bapak Ibu bahwa penurunan angka kemiskinan kita dibanding provinsi tetangga kayaknya jauh lebih baik? Yang ketiga, politik subsidi yang Anda terapkan kira-kira seperti apa? Agar kemudian seluruh subsidi yang diberikan itu tepat sasaran. Karena seperti kartu tani, kartu nelayan adalah data agar itu bisa presisi. Silakan. Ya, Dirasa cukup? dirasa Silakan. cukup? Cukup. 3 hal penting. Menanggapi 1 menit? Oh, 3 hal penting yang harus kita kerjakan. Nomor 1, bagaimana caranya anggaran kita berpihak pada orang kecil, pada perempuan dan para santri. Sebab mereka adalah bagian paling bawah dan bagian terbesar dari masyarakat kita. Dan karena itu kemudian subsidi, bantuan sosial juga diarahkan pada mereka. Yang kedua adalah, bukan kami tidak percaya angka-angka makro, itu mesti kita gunakan dong. Kan kita punya otak gitu. Tetapi yang saya maksud adalah tidak berhenti di angka makro. Kita masuk ke bawah, dengarkan masyarakat, tadi ketemu dengan ibu-ibu di pasar, di kampung-kampung, supaya bekerja itu bukan semata-mata dengan pikiran, tapi dengan hati. Dengan begitu, kita bisa dengan sungguh-sungguh terlibat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, yang ketiga, tadi dikatakan bahwa soal subsidi pupuk dan sebagainya itu sebetulnya ini soal angka, soal data. Dan saya sangat menyayangkan program EKTP kita terkena unsur korupsi. Sehingga hari ini jutaan rakyat Jawa Tengah itu menunggu sampai 2 tahun untuk mendapatkan KTP. Padahal kalau KTP itu beres dan kita punya sistem identitas tunggal, pembagian subsidi, pembagian bantuan-bantuan, sampai pada urusan-urusan pertanian tadi akan dengan mudah dikelola. Jadi kita ingin supaya pendataan dilakukan dengan baik dan kami nanti akan lakukan itu secepat-cepatnya sehingga semua data itu menjadi lebih akurat. Dan saya kira dengan bantuan dari ahli teknologi, dengan bantuan kampus-kampus di seluruh Jawa Tengah, kita akan mampu melakukan itu sehingga seluruh sumber daya kita yang menurut saya cukup untuk dikelola akan bisa diarahkan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana menggeser orientasi kepada pembangunan manusia. Itu yang paling penting. Cagup nomor urut 2 sudah menjawab dengan durasi 2 menit. Ini ditanggapi oleh Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Jadi data pertanian terlengkap hari ini di seluruh Indonesia ada di Jawa Tengah. Itu data terlengkap. Saya tidak mengerti lagi caranya. KTP elektronik ada 22 yang akan menggunakan dan itu kita tahu semuanya. Mungkin kalau persoalan tidak mendapatkan, hanya persoalan lelang yang di Kemendagri gagal sampai 3 kali. Saya kira publik harus tahu soal itu. Dan itu kalau nanti digunakan, maaf, kami sudah menggunakan sekarang dan sudah kita kerjakan. Sayang, dalam jawaban tadi tidak terapresiasi bagaimana penilaian dari pihak Pak Dirman bahwa kita menyelesaikan angka kemiskinan dan pengangguran jauh lebih baik dari beberapa provinsi yang ada di sini. Mungkin datanya belum terbaca dengan baik, tapi kalau diperlukan tentu kami akan bisa share dengan baik karena kami open government dan semua bisa mengakses. Iya. Baik, sekarang kembali di mana Cagup nomor urut 2 kembali bertanya kepada Cagup nomor urut 1. Waktu bertanya Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Cagup nomor urut 2. Saya. Oke. Cagup nomor urut 2, Bapak. Saya bertanya rasanya. Baik, tenang. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Sejak KPK berdiri, 98 kepala daerah berurusan dengan KPK. Dan Jateng mengirim kontingen terbesar. 32 dari 98 itu datang dari Jateng. Saya mau tanya, dan korupsi itu merepotkan. Contohnya Mas Ganjar ini bolak-balik ke KPK karena harus bersaksi. Kita tidak ingin menambah jumlah itu. Karena itu saya ingin bertanya, karena menurut salah seorang mantan komisioner KPK juga Jawa Tengah adalah darurat korupsi. Nah, saya ingin bertanya pada Pak Ganjar,
apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan di luar urusan-urusan formal. Karena menurut saya korupsi itu soal teladan, bukan soal hukum, bukan soal sistem. Sistem bisa diterobos karena kalau memang mau curang, hukum juga bisa dikerjain kalau punya urusan-urusan kolusi. Tapi perilaku sangat penting. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar apa yang akan dilakukan. Baik, silakan dijawab. Cagup nomor urut 1, waktu menjawab Anda 2 menit. Kami tidak akan melakukan dan kami sudah melakukan. Korsugah dengan KPK kita lakukan sejak awal kami melakukan itu. Dan kemudian kepala daerah kita ajak untuk pertama kali di Indonesia sekolah anti korupsi di KPK. Saya kira data boleh kita konfirmasi Jawa Tengah atau Jawa Barat yang paling banyak. Maka publik harus menilai agar sekali lagi jangan sampai membuat data itu salah. Yang kedua, contoh harus diberikan oleh pemimpin. Pelapor gratifikasi terbanyak, saya kira salah satunya adalah dari Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan gratifikasi yang terbaik diberikan oleh KPK Jawa Tengah. Kemudian KPK juga memberikan kepada kami apa yang disebut sebagai ketaatan terhadap LHKPN, dan itu sudah dilakukan. Laporan gratifikasi makin menurun karena ada yang di awal tadi saya sampaikan, kesadaran publik untuk saling kontrol. Soal komitmen setiap warga negara memberikan kesaksian, itu wajib hukumnya dan tidak boleh lari. Ada sebuah pertanyaan yang menarik kepada saya ketika debat di TVRI. Pak Ganjar, Anda bolak-balik juga dipanggil. Kenapa? Lalu si orang yang bertanya karena mantan komisioner KPK, saya tanya, saudara juga sama saat itu. Anda disebut terima 1 miliar, sayang Anda nggak dipanggil. Apa yang ingin saya sampaikan? Fairness dalam itu mesti disampaikan. Kenapa? Kalau kemudian kita mau frame semuanya, maka kita akan bisa lacak siapa yang kemudian terima, siapa yang menolak. Saya yang kemudian memberikan komitmen dan teladan itu kepada masyarakat. Ketahuilah, gubernurmu ini yang menolak seluruh pemberian itu. Ini yang kita dorong untuk bisa disampaikan, dan saya kira semua yang ada di Komisi 2 bisa bersaksi. Mbak Ida pernah di Komisi 2 bareng saya, bisa memberikan kesaksian. Benarkah seluruh Komisi 2 itu menerima? Mbak Ida juga bisa menjadi saksi untuk kita semuanya. Agar clear. Baik, silakan. Langsung ditanggapi, Cagup nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Saya pernah memimpin satu kementerian, menterinya di penjara, sekjennya di penjara, kepala SKK Migas di penjara. Reputasi kementerian itu ambruk bukan main. Alhamdulillah dalam 2 tahun kita reform dan reputasi naik, orang lebih percaya diri. Saya yakin 34 juta warga Jawa Tengah tidak ingin kehilangan percaya diri gara-gara pemimpinnya berurusan dengan korupsi. 27 Juni hari penting bagi kita. 8 kepala daerah akan dipilih. 1 gubernur, 1 wali kota, 6 bupati dan 6 bupati. Karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, gunakan hak pilih, jangan golput, pilih pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak punya risiko tersangkut korupsi. Karena Jawa Tengah berhak menjaga harga diri, Jawa Tengah berhak mukti tanpa korupsi. Ya, kini giliran Cagup nomor urut 1 bertanya kepada Cagup nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya? Ya. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak pertanyaan. Saya ingin sampaikan, kira-kira kembali saya akan dorong. Kalau kita mendorong pemerintahan bersih, boleh nggak disebutkan kepada saya, adakah dalam lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, selama kami memimpin, ada yang dicokok oleh KPK, ada yang diambil oleh KPK, atau sama seperti yang ada di SDM? Saya hanya ingin comparable saja. Adakah itu? Cukup? Dirasa cukup? Masih ada Baik. 20 detik? Dirasa cukup? Cukup. Baik. Silakan Cagup nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda bicara. Salah satu tugas pemimpin adalah membangun environment, lingkungan, budaya, kebiasaan, tingkah laku, itu adalah tugas pemimpin. Kalau soal SOP itu serahkan pada birokrasi.
Jadi bisa saja memang bahwa yang dikatakan Pak Ganjar tadi belum ada kasus di mana pejabat provinsi itu dicokok KPK. Tapi jumlah kepala daerah itu banyak gitu. Dan itu bagian dari budaya, bagian dari kultur, bagian dari lingkungan yang mesti dikelola oleh gubernur. Jadi menurut saya ini bukan soal angka, bukan soal bisnis proses, bukan soal hukum, tapi soal perilaku keteladanan. Dan saya ingin menekankan sekali lagi bahwa pemimpin itu yang paling penting adalah bukan soal garis-garis besar atau sesuatu yang tertulis, tapi yang tidak tertulis. Dan karena itu, meskipun sampai hari ini yang dikatakan diklaim tadi bahwa belum ada yang tercokok KPK, tapi sebetulnya kita harus tetap bekerja keras. Dan nomor satu, keteladanan penting, pilih pemimpin yang baik. Yang kedua, bikin sistem yang transparan, bikin sistem yang predictable yang orang lain bisa mengakses. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya birokrasi kita diajak bersikap melayani, rendah hati, profesional, bersih. Dan yang keempat adalah kita harus mengajak masyarakat untuk menghargai perilaku-perilaku yang bersih, bukan menghargai yang sebaliknya. Karena itu kembali saya ingin ingatkan, 27 Juni pilih pemimpin bersih, pilih pemimpin jujur, pilih pemimpin yang bebas dari risiko korupsi. Baik, masih ada 12 detik, 10 detik. Cukup? Cukup. Silahkan ditanggapi, Cagup nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Bahagianya hari ini saya diajak berbicara pemerintahan bersih. Yang boten korupsi, boten ngapusi kita berikan sebagai salah satu nilai. Betapa bahagianya. Pemirsa, kita melihat pertunjukan perdebatan yang menarik. Maka evidence base, bukti yang akan menunjukkan apakah dalam pemerintahan ketika kita memimpin ada terjadi kasus korupsi yang ada di sana. 1, 5 tahun kita berjalan, alhamdulillah provinsi tidak ada. Mari bandingkan dengan yang pernah dipimpin orang lain. Adakah sudah itu tercokok? Apa artinya? Taruh di 2 tempat, baca itu baik-baik, lalu bagaimana kita memberikan teladan dan kepemimpinan yang baik dan bersih itu. Saya takut mentepuk air di dulang, muncrat di muka sendiri. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah dan selalu berdoa. Terima kasih. Oke. Iya. Baik, tepuk tangan untuk jawaban dan juga pertanyaan Beri para aplaus dulu kandidat. buat mereka berempat. Dan itu tadi dia unjuk kemampuan para Cagup Jateng 2018. Usai jeda. Kalau Cagupnya saja sudah seru begini, kira-kira Cawagupnya gimana ya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.